anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu sangat berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran ekonomi kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang SHU dan prosedur pendirian koperasi. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, seperti yang saya katakan tadi ya, kita akan membahas tentang konsep SHU dan prosedur pendirian pada koperasi. Nah, sesuai dengan materinya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah anak-anak menyimak video ini, jadi anak-anak nanti mampu menjelaskan konsep SHU dari koperasi. Nah, yang kedua, menjelaskan prosedur pendirian koperasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah SHU ya. Jadi SHU merupakan pendapatan koperasi selama 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, konsep SHU ya, salah satu keuntungan menjadi anggota koperasi adalah mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU. Nah, SHU diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha. Nah, tentu saja SHU juga digunakan untuk keperluan lain ya, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Nah, kemudian kita lanjutkan pada menghitung SHU yang diperoleh anggota ya. Jadi ada 2. Yang pertama yaitu SHU dari jasa penjualan. Nah, kemudian yang kedua SHU dari jasa modal. Nah, yang pertama kita mulai dari jasa penjualan ya. Jadi bagian SHU yang diterima anggota karena jasanya melakukan pembelian dari koperasi sehingga koperasi memperoleh laba, itu disebut dengan jasa penjualan atau jasa anggota atau jasa usaha. Jadi caranya mencari anak ya, penjualan kepada anggota dibagi total penjualan kepada seluruh anggota koperasi dikalikan dia dengan alokasi SHU untuk jasa penjualan. Nah, kita lanjutkan pada jasa modal. Jadi bagian SHU yang diterima anggota karena anggota yang bersangkutan memiliki simpanan pada koperasi. Caranya mencari simpanan seorang anggota dibagi total simpanan koperasi dikali dia dengan alokasi SHU untuk jasa modal. Nah, agar anak-anak lebih memahami, kita lihat contoh menghitung jasa anggota ya. Jadi, misalnya seorang anggota melakukan pembelian dari koperasi sebesar 1 juta rupiah. Kemudian koperasi berhasil melakukan penjualan pada seluruh anggotanya sebesar 10 juta rupiah. Nah, alokasi SHU-nya sebesar 3.750.000 untuk jasa anggota. Nah, kemudian di sana disuruh menghitung bagian jasa penjualan yang diterima oleh seorang anggota. Jadi gampang sekali ya, sesuai dengan rumus yang saya berikan tadi, tinggal dibagi saja. Pembelian seorang anggota sebesar 1 juta rupiah dibagi 10 juta dikali dia dengan 3.750.000. Jadi hasilnya 375.000 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada prosedur pendirian koperasi. Ada 3 tahapan dalam pendirian koperasi. Yang pertama ada tahap persiapan, kemudian tahap pembentukan, yang ketiga tahap pengesahan. Nah, tahap persiapannya ada beberapa tahap ya, silahkan disimak. Nah, kemudian yang kedua tahap pembentukan, ada beberapa tahap juga. Kemudian tahap pengesahannya, silahkan disimak ya. Nah, itu tadi anak-anak sedikit tentang SHU dan prosedur pendirian koperasi. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, SHU merupakan pendapatan 1 tahun buku koperasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya.
Anggota mendapatkan SHU sebanding dengan jasa usahanya pada koperasi. Nah, prosedur pendirian koperasi ada 3 tahapan. Ada tahap persiapan, pembentukan, dan pengesahan. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang SHU dan prosedur pendirian koperasi. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.